Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dani Alves dituntut penjara 9 tahun terkait kasus pemerkosaan. Dani Alves terancam hukuman berat terkait kasus pemerkosaannya. Dilaporkan AFP, jaksa menuntut Alves di penjara cukup lama. Ia dituntut kurungan 9 tahun lamanya. Selain itu, pesepak bola Brazil tersebut juga diminta membayar korbannya sebesar 163.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,5 miliar rupiah. Uang itu sebagai ganti rugi atas kekerasan fisik dan psikis serta kerusakan moral. Belum sampai di situ, Alves juga diminta diawasi gerak-geriknya. Pemain 40 tahun itu diminta dipantau selama 10 tahun. Di Maria tinggalkan timnas Argentina usai Copa America 2024. Copa America 2024 bakal jadi turnamen terakhir Angel Di Maria bersama timnas Argentina. Setelah itu Di Maria akan pensiun dari tim Tengo. Di Maria mengumumkan rencana pensiunnya dari timnas lewat akun Instagramnya. Copa America akan jadi kali terakhir saya mengenakan seragam timnas Argentina. Dengan berat hati, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada hal terindah yang terjadi dalam karir saya. Bagaimana saya berjuang keras dan merasa bangga sekali bisa mengenakan seragam timnas ini, tulis Di Maria. Wan-Bissaka diminta bela Republik Demokratik Kongo di Piala Afrika 2023. Aaron Wan-Bissaka mendapat permintaan untuk membela timnas Republik Demokratik Kongo di Piala Afrika 2023. Wan-Bissaka memang belum pernah membela timnas Inggris senior. Dia cuma pernah 2 kali membela timnas U20 dan 3 kali di timnas U21. Wan-Bissaka berdarah asli Kongo dan sempat sekali membela timnas Republik Demokratik Kongo U20 pada 2015. Oleh karenanya Wan-Bissaka mendapat panggilan di negara tersebut. Dikutip di Atletik, Wan-Bissaka sampai saat ini belum memberikan jawaban kepada Federasi Sepak Bola negara setempat. Insigne hubungi Sarri siap mudik ke Serie A. Dirangkum Football Italia, Insigne yang kini membela Toronto FC di MLS tengah pulang ke Italia usai timnya gagal lolos ke playoff. Ia mengunjungi markas latihan Napoli, namun keberadaan Insigne di sana hanya sekedar bertemu kawan lama. Ia justru digosipkan akan pindah ke Lazio. Bahkan dikabarkan Insigne telah mengabari Maurizio Sarri dan bilang bahwa ia tersedia jika memang dibutuhkan. Sarri pun sadar bahwa penyerang 32 tahun itu bisa menghadirkan opsi menarik untuk lini serangnya. Celtic didenda 297 juta rupiah karena bendera Palestina. Celtic FC dihukum denda oleh UEFA akibat bendera Palestina yang berkibar di dalam stadion pada laga Liga Champions melawan Atletico Madrid bulan lalu. UEFA menganggap tindakan itu sebagai pesan provokatif yang berbau ofensif. Celtic pun didenda 17.500 euro atau sekitar 297 juta rupiah karena hal tersebut. Tak cuma itu, juara Skotlandia itu juga mendapat denda 8.000 euro akibat memblokir jalan umum dan 3.500 euro lainnya karena menyalakan kembang api. Total Celtic mendapat denda 29.000 euro atau hampir mencapai 500 juta rupiah. Neymar cedera, Al Hilal bidik Rafinha. Muncul rumor kalau klub Arab Saudi Al Hilal kini serius membidik winger Barcelona Rafinha yang diplot menggantikan peran Neymar yang sedang cedera. Rafinha yang juga berasal dari Brazil sempat dikaitkan pindah pada musim panas, tetapi saat itu ia menegaskan belum minat berganti klub karena baru 1 musim di Barca. Belum diketahui apakah kini pesepak bola 26 tahun itu berminat pindah, tetapi tawaran menggiurkan diprediksi bisa saja mengubah hal tersebut. Pramusim intensif dituding jadi pemicu start buruk MU.
Manchester United menelan 9 kekalahan dari 18 laga yang sudah mereka jalani musim ini. Pramusim yang terlalu keras dinilai menjadi biang kerok. Sesi pramusim yang berlebihan itu diyakini juga membuat para pemain MU rentan cedera. Dikutip di Guardian, setidaknya itulah pemikiran sejumlah pemain MU, beberapa diantaranya pemain senior. Tak disebutkan lebih rinci siapa saja pemain MU yang mengeluhkan metode latihan manajer Erik ten Hag, namun yang jelas tak ada yang berani mengajukan keberatan langsung kepada pelatih asal Belanda itu. Casemiro korban pertama kedatangan Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United. Karir Casemiro tampaknya tidak akan berumur panjang di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe menyesali keputusan manajemen lama yang merekrut sang pemain. Football Transfer mengklaim Ratcliffe tidak menyukai ide tersebut sejak awal. Nah, keputusan inilah yang diyakini jadi sekian banyak faktor mundurnya Richard Arnold dari kursi CEO Manchester United. Setelah mendepak Arnold, Ratcliffe kabarnya akan menggunakan pengaruhnya di klub untuk mencampuri urusan transfer. Salah satu permintaannya adalah mendepak Casemiro segera, paling cepat di musim panas 2024 mendatang. Milan sudah dekati Arsenal untuk buka negosiasi transfer back ini. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah membuka pintu negosiasi dengan Arsenal untuk transfer back Jakub Kiwior. Back asal Polandia itu gabung Arsenal pada Januari 2023 lalu. Akan tetapi back berusia 23 tahun itu kesulitan mendapatkan jatah bermain reguler di skuad asuhan Mikel Arteta. Calcio Mercato menyebut Milan ingin meminjam Kiwior. Selain itu, mereka berharap diberi opsi untuk memboyong Kiwior secara permanen, namun kabarnya Arsenal kurang terkesan dengan rayuan perdana Milan. AC Milan tertarik untuk mengamankan jasa dari bek Chelsea, Benoit Badiashile. Benoit Badiashile, bek Chelsea, menarik perhatian dari raksasa Serie A, yaitu AC Milan. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Calcio Mercato. Dalam laporannya diketahui AC Milan sangat tertarik untuk bisa merekrut bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka, terutama karena mencari stok bek tengah baru di skuad mereka. AC Milan mencoba membidik sang bek karena mereka mengetahui apabila Badiashile bukanlah pemain utama bagi skuad Chelsea di bawah pelatih mereka Mauricio Pochettino. Karena itu, Milan akan mencoba untuk menawarkan proposal peminjaman dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman untuk sang bek musim dingin mendatang. Baru sembuh, Nicolo Casale cedera lagi di Lazio. Cedera membuat Nicolo Casale kehilangan banyak waktu bermain musim ini. Terbaru, di tengah persiapan Lazio menghadapi Salernitana, Casale cedera lagi. Casale diberitakan oleh Tutto Mercato Web kembali mengalami cedera saat melakoni sesi pemusatan latihan tim pada Kamis 23 November. Tak main-main, cederanya kali ini lebih parah karena problem pada otot aduktornya. Casale pun diperkirakan akan absen dalam pertandingan Serie A akhir pekan ini melawan Salernitana. Sarri menyesal kembali ke Serie A. Maurizio Sarri menyesali keputusannya kembali ke Serie A, sebab Sarri baru menyadari kalau Premier League begitu menyenangkan ketimbang di Italia. Saya menemui kesulitan untuk bisa menyatukan diri di klub seperti Chelsea tanpa direktur olahraga dan manajer sering diganti kurang dari 2 tahun sekali, ujar Sarri seperti dikutip Football Italia. Tapi saya mulai merasakan bahagia dalam beberapa bulan terakhir di sana dan saya salah meminta pergi. Yang mana Chelsea seperti tidak ngotot mempertahankan saya dan Premier League itu indah sekali. Kembali ke Italia itu sebuah kesalahan, papar Sarri yang sudah melatih Lazio selama 2 musim terakhir. David Raya bikin Arteta terkesan dipermanenkan Arsenal di akhir musim. Manajer Arsenal Mikel Arteta kabarnya puas dengan performa David Raya sejauh ini. Ada kemungkinan petinggi The Gunners bakal mempermanenkan statusnya di akhir musim. Bersama Arsenal, penampilan David Raya terbilang cukup memukau. Adapun untuk mengamankan jasa David Raya sepenuhnya, Arsenal dipastikan harus mengeluarkan uang setidaknya 27 juta pound sterling
atau sekitar 529 miliar rupiah lebih ke Brentford sebagai tambahan biaya 3 juta pound sterling untuk peminjaman selama semusim ke depan. PSG konfirmasi Marquinhos akan absen di laga kontra Newcastle. Raksasa Ligue 1 PSG mengkonfirmasi apabila salah satu pemain mereka, Marquinhos, akan absen di laga UCL melawan Newcastle United. Bek tengah PSG tersebut sebelumnya bermain di jeda internasional bersama timnas Brazil. Di dalam laga melawan timnas Argentina, Marquinhos harus digantikan di tengah pertandingan dengan Nino setelah sang pemain mengeluh mengalami rasa sakit di bagian hamstringnya. Berdasarkan pernyataan resmi mereka, PSG akan memastikan Marquinhos untuk absen dalam 10 hari lamanya. Lima penyerang Liverpool sedang menggila, Manchester City dalam bahaya. Kelima penyerang Liverpool tampil luar biasa bersama negara masing-masing di jeda internasional. Hal itu menjadi ancaman berbahaya bagi Manchester City. Kelima striker tersebut adalah Mohamed Salah, Luis Diaz, Darwin Núñez, Diogo Jota, dan Cody Gakpo. Ketajaman kelima penyerang Liverpool itu jelas menjadi ancaman nyata bagi anak asuh Pep Guardiola. Liverpool sendiri bakal menggusur Manchester City dari puncak klasemen sementara Liga Inggris jika mampu menang dalam laga besok. Sky Sport akan redam suara supporter selama pertandingan antara Everton dan Manchester United. Everton akan menjamu Manchester United pada Minggu 26 November dalam pertandingan pertama mereka sejak dikurangi 10 poin karena melanggar aturan Profit and Sustainability Liga Primer. Diperkirakan akan ada reaksi keras terhadap keputusan tersebut di Goodison Park dengan protes yang direncanakan termasuk meneriakan Liga Primer korup sekali pada menit ke-10 pertandingan. Menurut The Times, stasiun televisi tersebut khawatir akan pelanggaran peraturan Ofcom mengenai materi yang menyinggung karena pertandingan ini akan dimulai pada Minggu sore ketika keluarga dan anak-anak diprediksi menonton. Dikabarkan setelah rapat internal, Sky Sport akan berusaha meredam kebisingan supporter atau mendistorsi suara agar bahasa kotor tidak terdengar jelas. Digosipkan akan latih kembali ke Real Madrid. Jose Mourinho menepis rumor tersebut. Manajer AS Roma Jose Mourinho akhirnya angkat bicara mengenai rumor potensinya untuk melatih klub La Liga Real Madrid kembali. Seperti yang diketahui, Real Madrid saat ini sedang mencari manajer baru setelah Carlo Ancelotti. Manajer mereka saat ini dilaporkan akan meninggalkan skuad mereka setelah kontraknya habis untuk melatih timnas Brazil ke depannya. Apakah saya akan kembali untuk melatih Real Madrid dan menggantikan Carlo Ancelotti? Menurut saya, Presiden Real Madrid Florentino Perez adalah orang yang sangat cerdas dan ia memiliki manajer yang hebat saat ini. Jadi buat apa ia menginginkan manajer lain? Tegas Mourinho. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!